perkebunan sawit gitu. Nah itu sih, cuma kesenter dikit Kang, tapi udah jelas ya kelihatannya. Kelihatan jelas putih. Hai Ziganers, kembali lagi bersama aku Heretsu dan juga Kang Sari. Halo. Seperti biasanya kita akan memberikan asupan horor untuk kalian semua. Dan bagi kalian yang memiliki video seram yang nyata, bisa kirimkan langsung ke Instagram @heretsu atau email rame.jigana@gmail.com. Oke, sebelum lanjut membahas videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Ini dari Rukman Sopian. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, saya punya satu video pas tadi sore lagi duduk-duduk sambil jajan. Tiba-tiba pas di video ada bayangan hitam lewat, tapi cuma sebentar. Itu kira-kira apa ya katanya? Kita duduk berdua aja di situ. Gak ada siapa-siapa lagi. Video juga pas mau azan maghrib nih. Kita baru tahu videonya pas jam 10 malam. Pas kita putar videonya atau dilihat lagi ada bayangan hitam. Sedangkan posisi HP sedang berdiri. Kira-kira itu apa ya? Lagi Maghrib ya? Maghrib, bener. Oh itu ya. Ini tuh suami istri bukan ya? Iya, lagi pacaran. Pacaran mungkin atau pacar. Ini emang suasananya maghrib tapi kayak masih siang katanya ya. Betul. Dan tadi dilihat sih emang tuh ada yang ini, cuman gede banget ya dan mereka nggak sadar ya. Betul. Tapi bayangannya kayaknya aneh deh kan, bukan serangga gitu maksudnya ya? Bukan sih kalau serangga, ya ini terlalu padat ya. Terlalu gede dan juga kalau serangga itu bagian mananya gitu kan ya? Ya. Kakinya juga bukan sih kayaknya. Nah, sedangkan mereka sedang fokus masing-masing nggak ngeliat ke arah kamera gitu kan ya? Dan apakah emang ini karena waktu maghrib yang mereka bicarakan atau ada sesuatu yang lain? Tapi aku gagal fokusnya ke kuda sih. Apakah kuda itu juga ada sesuatunya kan gitu kan ya? Oke. Apalagi ini maghrib gitu. Dan tapi yang jelas yang ini sih yang hitam. Apakah astral atau bukan gitu ya? Oke. Kalau saya perhatikan dari awal ya, biasanya kalau untuk ke kamera itu biasanya serangga ya, kayak semut dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk ini saya perhatikan ada energinya yang agak lumayan kuat sih. Ini memang metafisik yang kayaknya penunggu dari sana deh. Ini bangsa jin juga. Cuman nggak tahu nih untuk penampakan dia di kamera ini apakah eksistensinya dia sengaja atau tidak ya. Tapi yang jelas ini bangsa astral yang ada di sekitaran sana. Tapi kalau untuk auranya ini negatif sih. Karena hitam atau gimana? Iya, dari segi auranya juga memang hitam. Dari segi bentukan hitamnya juga ya kayak gitu. Auranya negatif. Oke. Untuk dari patung ya, biasanya di patung dimanapun suka dihinggapi astral, itu memang betul ya. Ketika ada monumen patung dan lain sebagainya suka dihinggapi oleh bangsa jin, itu memang betul. Tapi kalau kita mengejarnya untuk estetika sih tidak masalah juga sih ya. Oke. Dan ini pas tadi kan ini ada yang hitamnya ya. Terus gak lama si kakaknya langsung lihat ke kamera. Harusnya kan yang kalau serangga ya masih kelihatan gitu ya. Betul, kelihatan. Gak akan terlalu jauh gitu. Tapi kayaknya gak ngeh gitu kan. Atau emang gak ada aja gitu kan ya. Kayaknya sih kalau untuk dari segi visual nggak ada ya. Ini kerekamnya mungkin hanya dengan kamera saja. Karena ini kan besar ya, bisa ketutup hampir setengah nih. Kalau misalkan si A-nya kayak lihat kayak gitu udah, ini tahu ada sesuatu nih gitu. Karena kameranya juga deket kan ya? Dekat. Kalau misalkan ada serangga atau yang nutupin pasti si A-nya juga nggak gitu tahu. Oke, berarti asli ya. Tapi ya karena maghrib mungkin juga ngaruh ya. Iya, makanya kalau maghrib itu jangan pacaran. Iya sih ya. Oh iya ya, untuk mengingatkan ya. Betul. Ini dari Instagramnya Onald Eja Saputra. Siap. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya ada video dari teman saya. Video penampakan kuntilanak sewaktu dia pulang kerja. Jalan kaki menuju kosan. Di hadang kunti katanya dan sempat direkam. Tolong dijelaskan ya. Itu video pertama nih Kang. Dia ngirim beberapa video ya. Oke. Tapi yang pertama dulu kita lihat. Ada yang lihat. menghadang kunti. Ini ya kayaknya loncat tuh. Oh iya, ada bayangan sih sedikit. Betul sih. Oke, udah kelihatan sih ya. Ya, putih. Ya. Tuh. Oh, dia loncat ya. Loncat ya. Bukan terbang tapi tuh. Tapi hilang ya? Hilang sih. Kita coba zoom lagi. Tuh. Iya, dan itu ada wajahnya ya. Iya, mata ya. Menyala. Kayak menyala. Apakah ini konten kreator? Tapi bilangnya pas pulang kerja temennya gitu. Oke, ini video pertama mungkin ya. Iya. Set terbang ke pohon dan juga hilang berikutnya ya. Oke. Gak tahu kemana sih. Coba. Pak editan gitu ya.
Siap. Bingung sih. Oke. Kalau aku nggak ngerti, mungkin kalau editan bagus sih. Soalnya bukan AI ya, zaman dulu sih kayaknya ini Iya. kan. Ini banyak videonya ya? Ya ada beberapa, mungkin dibacain dulu ya satu-satu ya. Boleh. Ada foto kiriman dari teman sewaktu dia tugas malam atau security ya saat patroli. Dengan mata dia nggak terlihat, tapi di kamera terlihat jelas. Di foto kena sosok pas barengan dan dengan nyala flash ya. Si kunti tersebut terbang. Oke, dan juga ini di Jadi kandang peternakan bebek ya. Beda orang berarti ya? Yang Dia mah dari teman terus kan. Oke. Ini teman saya gitu ya. Oke. Ini di peternakan bebek katanya ya. Ini. Oh, ada ya. Iya, perwujudan ada memang. Perwujudan dan juga ini pas waktu perbandingan malam siangnya. Nah, ini di sini kan ya. Iya, betul. Terus ini yang siangnya. Tuh. Memang nggak ada objek ya? Ya, nggak ada sih. Tapi pas malam doang gitu. Oke. Apakah temannya yang tadi itu security Kang? Jadi dia tuh di peternakan bebek security gitu kan ya. Dia kan mau pulang kerja, tapi dihadang kuntilanaknya tuh ini kan gitu si kuntilanaknya tuh satu jin gitu kan ya. Pas pulang dicegat, pas kerja ditemenin. Ditemenin, betul. Iya. Tapi yang paling serem yang ini sih. Ya, kita reaction yang video dulu kali ya. Betul. Oke. Kalau untuk ini saya perhatikan untuk energi astral nyari saya tidak menangkap ya. Ini kalau boleh saya bilang lebih ke editan. Cuman editannya itu agak smooth ya. Smooth betul. Dengan video yang pergerakan seperti ini, terus dengan konsisten makhluknya seperti itu emang agak sulit untuk segi editor ya. Tapi ini editan. Oke, kalau dari segi foto ini? Betul. Nah, kalau dari segi boleh di zoom sedikit? Ini sih. Oke. Nah, kalau dari segi foto ini asli. Ini makhluk astral asli. Di banyak mungkin ini di peternakan bebek ya. Iya, ada beberapa astral yang mungkin eksis ya. Cuman untuk kelihatan secara visual mungkin yang itu aja gitu. Dan ini juga mungkin kalau misalkan kita sendiri di sana terus ya harusnya ngerekam terus pasti ada penampakan sih karena ini energi asalnya sangat pekat dan sangat padat sekali. Apalagi kandang bebek seperti ini, maaf ya. Jadi pupnya itu loh. Jadi suka mengundang juga. Yang mereka suka tuh pupnya gitu. Ya. Nggak tahu kenapa sih peternakan ayam, peternakan bebek yang pupnya itu mereka tuh suka gitu, aneh. Tapi kita nggak tahu melihat security-nya ya, wajahnya ya. Jadi apakah emang dihinggapi atau enggak gitu kan? Betul. Apakah dia juga punya sixth sense atau gimana? Betul, ya. Ini yang lagi viral nih Kang. Oke. Kisah pemuda alami depresi akibat tekuni ilmu sepi saat mondok. Sang ayah sakit komplikasi jadi anaknya mesantren mungkin ya. Ini Abah Wasim, ini anaknya. Nah itu anaknya Kang. Nah ini nih. Nah. Kadang kalau jadi katanya suka marah-marah kata bapaknya teh. Dia sudah lama sakitnya. Berapa tahun? Itulah udah jadi dah. Sekarang ada 5 tahun. Lamun urang ubaran kumaha? Mau diobatin katanya Kang. Kunaon? Kenaon sehat teh Karman. Sehat katanya Kang. Kenapa Karman teh kunaon ieu teh Karman teh? Kenaon sehat orang. Oh cenah sok lieur wae. Oh katanya nggak kenapa-kenapa Kang. Dia tidak merasa ya? Cenah sok lieur wae kunaon? Meureun jeung hodam nama. Jadi suka ngobrol kalau malam tuh sama Hodam mungkin kasih bapaknya teh ya. Mungkin yang mau kita reaction orang ininya, pemudanya itu emang ada apa sih Kang? Apakah benar emang ada Hodam yang di tubuh dia? Terus ilmu saip itu apa gitu? Oke. Jadi ilmu saip itu keilmuan tingkat tinggi ya di spiritual tertentu ya. Ada aliran-aliran tertentu yang saipi ini tingkatan yang lumayan paling tinggi gitu. Paling tinggi gitu ya. Oke. Jadi ketika kita ngalap ilmu saipi ini antara dua persepsi ya. Ketika kita tamat kita lulus dan kita jadi ketika tidak tamat biasanya akan linglung seperti ini. Dan memang harusnya ada guru yang seperti ini. Biasanya yang stres itu dia tanpa guru juga, terus dipikir oleh sendiri. Nah, sehingga jadi stres seperti ini. Kalau boleh saya saran ya kalau kita tidak punya guru yang mursyid di bidang tersebut lebih baik jangan didalami hal-hal seperti ini ya. Karena nantinya seperti ini loh, ketika kita bertirakat nanti datang kayak ilafat ya atau wangsit. Nah nanti suka ada datang wangsit ya. Wangsit itu ada dua, ada yang dari Tuhan dan ada yang dari setan. Kalau misalkan kita tidak ada guru, ketika ada wangsit kita ikuti aja, nggak tahu itu dari setan atau dari Tuhan gitu ya. Makanya harus ada guru mursyid di bidang tersebut. Nah biasanya yang stres seperti ini ketika ada wangsit dari setan diikuti terus. Oke. Jadi
pusing sendiri kayak gini. Oh jadi efeknya tuh pusing gitu. Ya pusing terlalu dalam dia akan stres juga, akan gila gitu. Jadi yang mendalami ilmu Saipi ini kalau mau tamat dia berhasil sukses, kalau enggak ya gila. Kalau berhasilnya tuh kayak gimana sih orangnya Kang? Bisa jadi seorang spiritual yang mungkin bisa mengobati orang, terus Membantu bisa ya? jadi bisa jadi seorang spiritual yang sejati lah gitu. Oke, karena ada juga pencarian di TikTok ilmu Saipi yang berhasil kayak gimana orangnya kayak gitu. Mungkin ada salah satu tokoh nggak sih Kang? Saya tidak bisa menyebutkan ya? nggak bisa menyebutkan ya karena Tapi banyak gitu ya. ada beberapa, nggak terlalu banyak sih, ada beberapa. Bahkan yang terkenal di publik juga ada sih yang punya ilmu itu. Tapi kan dia pesantren Kang, kenapa nggak bisa ada gurunya ya? Ya karena di pesantren yang saya tahu ya, di pesantren itu diajari ilmu agama bukan ilmu spiritual yang mungkin lebih ke ranahnya hikmah gitu. Oke. Kalau di pesantren itu paling ilmu alat, Teori mungkin ya? teori ya kayak gitu. Kayak ada buku dipelajari aja gitu, buku Betul. dibaca-baca. Ada guru prakteknya mungkin ya? Betul. Kalau bab spiritual ada bidangnya hikmah, itu harus beda lagi sih. Oh tapi kalau itu gak ada hodamnya, katanya kata si bapaknya suka ngobrol sendiri mungkin sama hodamnya gitu. Ya justru itu ketika batinnya terbuka datang makhluk diajak ngobrol lah seperti itu. Jadi kayak orang gila. Kalau misalkan kita tahu ada batasan nantinya antara dengan jin atau dengan orang, itu ngobrolnya ada batasan. Kalau yang tahu mah ya? Yang tahu mah ya. Kalau misalkan ya los ya kayak gini. Oke. Gitu. Tapi disembuhinnya gimana Kang? Di ruqyah? Ini agak panjang sih kalau mengobati yang seperti ini. Yang pertama itu ya saya kasih tahu dulu ya. Yang pertama dia harus melupakan semua ilmu-ilmunya aja. Oke. Terus yang kedua restart. Riset. Jadi berusaha lah jadi manusia yang normal biasa. Jangan membicarakan jin, khodam dan lain sebagainya. Udah keilmuan manusia biasa aja gitu. Okay. Secara lahir. Nah itu dulu aja karena buang dulu lah persepsi tentang goib dan lain sebagainya. Nah itu keluarga itu sangat penting perannya ya? Gitu. Untuk ngebantu ya. Betul. Ini agak lama sih yang kayak gini. Saya juga ngobatin hampir 1 tahun. Oh ada juga. Banyak ya Kang. Banyak. yang gila keren keilmuan banyak sih. Oke, wah. Ternyata Kang Didi juga nggak tahu itu dibawa kemana nanti Kang Didi ya. Iya. Oke, ini berikutnya dari Slurpi Banu ya. Sumbernya dari TikTok. Katanya kejadian sebelum jam 4 subuh. Apa nih? Ada sesuatu ya. Itu yang putih? Iya sih kayaknya. Ini sensor mundur ya. Mobil. Mau mundur. Mang, Oh proyek kan. belakang depan Mang. Belakang. Di belakang mobil. Oh masih ada Kang. Iya. Bulat ya. Bulatnya tuh kayak pocong gitu. Ini jam sebelum jam 4 subuh katanya. Ini di proyek. Kalau mundur tuh emang ada sensor takut nubruk gitu kayaknya. Tapi pas di kamera belakangnya malah ada sosok kayak gini. Tapi anehnya nempel gak sih di kamera? Tapi si supirnya juga kan kayak aneh gitu. Iya. Bang coba liatin di belakang ada apa gitu kayaknya. Karena sebelumnya gak pernah kayak gini gitu. Betul. Kalau nempel di kamera nggak kena cahaya kan? Itu kena cahaya sih tuh. Tuh kan? Iya betul. Dan tolong dicekin gitu ya. Ada sesuatu enggak gitu di belakangnya. Berarti baru pertama kali kejadian mungkinnya pas mundur nggak biasa aja, tapi ini sekarang ada sosoknya. Nah ini kamera belakang nih Kang. Betul. Pas mundur di mana tuh? Apakah emang sosok Poci atau bukan? Ya pertama lihat tadi ya saya juga sama persepsinya kayak Kak Retsu itu apakah nempel di kamera ya. Betul. Tapi untuk dari segi energi ini ada sangat sekali besar energinya, dan ini ya sosoknya Poci ya. Nggak tahu ini bentar ya. Untuk energi agak sulit nih. Karena ini di proyek ya. Tapi yang jelas ini liar aja kali ya. Untuk energi positif dan negatifnya agak sulit saya menerka ya. Tapi yang jelas ini asli Ya. Dan juga ini lihat nempel di tanah Kang, bukan di Betul, apa ya, bukan di kamera ya. gitu ya. Di bawah gitu. Ini kan ada tanah. Itu di tanahnya gitu stay-nya tuh. Iya. Dan yang jadi anehnya itu sama cahaya kena, tapi pas dilihat ke belakang nggak ada makhluknya gitu. Iya. Tuh kan? Belakang banget sih. Blind spot lah. Harus turun sih, harus memastiin gitu. Oke. Udah gak aneh ya diproyekkan lah ya. Betul. Dan mungkin sensor kayak gitu kalau misalkan ada objek di belakang jadi bersuara terus. Bersuara sih. Kalau misalkan aku juga pas mundur titit padahal gak ada benda apapun gitu ya. Nah itu dia. Entah nubruk asra mungkinnya. Oi stop kata asra. Oi. Kegeleng nih. Kegeleng. Ini sebenarnya dari TikTok belusuk kakamu katanya. Oke. Jok awal manceng perasaanku wes rapenak ngapunten nih mbak naik kulo ganggu. Mancing ya FYP mancing tuh. Iya. Ganggu mungkin maaf ya. Maaf saya gak ganggu gitu.
Oh iya mancing Kang. Oh iya betul. Ada joran ya. Mancing Malam-malam ya dia mancing. Bawa senter doang. Pindah. Gak tahu lari. Oh pindah ke nanti udah mau apa? pulang ya. Pindah apa? Oh itu. Oh iya. Putih ya. Dia sih larinya kayaknya asli Kang. Soalnya pas kelihatan sedikit aja udah langsung lari, nggak difokusin ke sosok pocongnya. Iya, komedi ya. Nah, Ini kayaknya di sawit-sawit gitu ya. Iya sih kayaknya di perkebunan ya. Awal perkebunan sawit gitu. Nah itu sih, cuman ke center dikit Kang, tapi udah jelas ya kelihatannya. Kelihatan jelas putih. Di balik pohon. Iya. Jadi aneh banget pocong tuh mau sembunyi, tapi si pohonnya tuh kecil gitu. Di belakang pohonnya sembunyi, gimana itu kelihatannya? Iya. Sebenarnya malah pocong juga males gitu ya untuk ngeliatin gitu kan ya. Iya, tapi tergantung si pocongnya. Pocong ini apakah dia memang negatif jahat atau positif. Kalau yang positif sih dia memang agak bukan introvert ya, apa maksudnya pemalu lah gitu ya. Tidak mau menampakkan diri. Jadi positif itu si ikan tuh bakalan banyak gitu kan. Iya, betul. Dan gimana? Sebetulnya kalau misalkan kita mancing terus ada gangguan seperti ini, kalau kita kuat itu ikan akan banyak sih sebetulnya. Dan pas di center kelihatan dikit ya. Tuh kalau misalkan settingan tuh harus Stay. apa ya, stay kamera itu diliatin, dideskripsikan mungkin tuh ada pocong atau gimana gitu kalau settingan itu. Tapi menurut aku sih ini kayaknya asli Real sih. sih ini. Ya tapi nggak tahu menurut Kang Sarip gimana tuh? Oke, dari segi pergerakan dan kameranya juga ini real ya, bahwa ini bukan konten kreator yang kayak gimana gitu. Kelihatan sedikit aja dia udah lari, dan mungkin kalau misalkan ini settingan harusnya ada perjelas dulu atau diam dulu atau gimana. Ini asli bentukan asal. Cuman ini bentukan asalnya udah memadat sih. Positif tapi ya. Ini positif kalau saya lihat positif ya. Cuman posisinya mungkin karena orang yang lihat hal seperti itu pasti takut lah. Oke. Tapi kalau dia kuat mah ikannya pasti banyak tuh. Ikannya keuntungannya ya banyak pasti ya. Ini kiriman dari Nyoman Carmenita. Oke. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ini saya nemu video dari Instagram. Apakah benar ini tuyul atau cuma editan saja? Oke. Berantem sama kucingnya. Kayak tikus tuyulnya ya. Iya. Ini mah hijau ya, warnanya biru. Tapi pakai bajunya tuh daun ya. Wih. Oke. Masih banyak mungkin orang yang tidak ngeh ya kalau misalkan AI itu bisa seperti ini ya, bisa jelas gitu kan ya. Ya ini jelas banget AI lah. Ya, karena banyak banget video-video semacam kayak gini gitu kan. Yang berantem, tapi sekarang udah susah untuk membedakan. Betul. Nah, tapi kalau dilihat dari ciri-ciri fisiknya tuyul ini, apakah emang seperti ini Kang? Kayak tikus terus pakai daun-daunan gitu? Sepengalaman saya melihat hal-hal seperti ini ya, jadi itu berbeda-beda ya. Sama kayak manusia, jadi tidak dalam satu bentuk seperti itu. Cuman ada pakemnya memang kecil hitam dan biasanya tidak berambut. Nah seperti itu. Tapi untuk bentukan biasanya ada yang kayak kelopak matanya terbalik, terus ada yang mungkin sebetulnya pakaiannya pun bukan dari kayak kain ya, jadi kayak asap aja gitu. Kayak apa ya? Kayak bulu menggunduk awan gitu asap, loh. Ya? Dari pakaiannya juga nggak kayak gini. Tapi paling tidak ini memvisualkan hal-hal tersebut. Cuman kalau untuk dari segitu ini terlalu besar sih. Oh tuyulnya terlalu gede. Terlalu gede. Kira nanti keilmuannya udah tinggi gitu. Jadi kalau misalkan udah berhasil mencuri, terus dia dikasih susu gitu kan ya? Asi. Terus jadi berkembang skillnya teh Kang. Kalau dari segi pengalaman di YouTube gitu kayak gitu kan? Ya memang kalau skill bisa seperti itu. Cuman untuk bentukan ya ini terlalu gede. Tetap meskipun skillnya bagus dia emang agak kecil sih. Oke. Tapi bangsa jin kan bisa jadi apapun ya. Bisa juga dia tuh menjadi sebesar itu bisa. Cuman kalau untuk yang dari segi umumnya emang kecil-kecil gitu. Oke. Ini kiriman VIP ya dari Putri Denisa Instagram ya. Siap. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya Putri dari Sukabumi, Parung Kuda, penonton sejarah Mejigana. Punten, saya mau bertanya tentang kondisi rumah mama saya yang dimana banyak gangguan, mulai dari usaha warung sudah 3 kali bangkrut ya, buka konveksi 2 kali bangkrut juga. Terus mama saya selama tinggal di rumah ini sudah 4 kali terus menerus keguguran. Apakah ada pengaruhnya dari rumah? Apakah ada kiriman gitu kan ya? Terus di rumah kadang malam suka ada gangguan seperti hentakan benda tumpul seperti batu di atap rumah, tapi pas dicek paginya nggak ada ya.
atapnya tidak ada yang pecah gitu Kang. Oke. Terus ada suara seperti orang yang sedang menyapu di atas genteng. Dan setiap ngewarung pas pagi di depan pintu warung ya, maaf suka ada kotoran manusia. Wih. Ya. Dan di situ warung selalu langsung bangkrut ya. Bahkan sampai sekarang pun kalau buka usaha selalu gagal atau bangkrut. Iya. Dan badan mama saya pun sering sakit-sakitan Kang. Mohon penjelasannya ya. Siap. Ada foto-fotonya. Dan juga dia tuh ya si yang mengirim pernah melihat penampakan di ruangan ini ada sosok kuntilanak. Cuman udah lama terus suka ngelempar ke atap itu. Ya. Si kakak ini juga saking bisa ngelihat ya. Ini kita lihat dulu rumahnya dari luar ya. Ini rumahnya. Oke. Jadi kalau buka warung di sini mungkin ya. Atau buka konveksi juga. Dan juga ini di dalam rumahnya. Nah ini konveksinya masih ada cuman nggak jalan mungkin ya. Oke. Padahal luas ya. Iya luas. Ke atas ya. Dari segi rumah kayaknya aman-aman aja gitu kan ya. Dan ini si ibunya suka sakit-sakitan 4 kali keguguran katanya ya. Iya sih. Sampai kecilnya badannya gitu. Iya kecilnya. Tapi masih muda ya. Kalau misalkan masih bisa mengandung mah ya. Bisa sih. Masih bisa reproduksi ya si ibunya. Ini 2025 Kang. Oke. Terus ada foto lainnya. Terus ini ruangan yang pernah ngelihat kuntilanak Kang. Di sini katanya. Si kakak yang pernah ngelihat kuntilanak tuh di sini dan dia tuh suka ngelempar sesuatu ke atas gitu. Ya. Kok bisa ngelihat ya? Berarti dia siksen. Nah, aku minta fotonya. Ternyata ini nih Kak. Nah, Oh iya. Putri ya namanya. Udah. Oh ini yang kamar di depan tadi yang ada boneka ya. Dia pindah katanya Kang. Asalnya kamarnya di sana. Ya. Tapi pas ngeliat Kunti pindah ke depan. Oke. Oke. Nah, gimana tuh Kang? Mungkin pertama dari segi rumah ya. Dari segi rumah ini sarinya tidak ada. Jadi rumah ini aura sarinya itu tidak ada. Kelihatannya kusem aja gitu ya. Dan ini memang harus diobati gitu. Kalau misalkan ruwatan saya pikir ini udah diruat, cuman udah kayak laas aja gitu. Laas itu udah melemah gitu ya. Oh melemah. Oke. Harus ruwatan ulang dan mungkin kalau untuk dari segi suara-suara kayak tadi ya bukan kemungkinan besar sih, tapi ada energi besar yang datang. Saya pastikan ini ada yang datang hal Datang negatif. lagi gitu. Ada yang datang hal negatif. Tapi walau alam nih apakah dari orang atau datang sendiri ya? Harusnya saya mendalami lebih dalam. Tapi yang jelas ada aura negatif masuk. Dan ini saya melihat sosok, memang ada sosok wanita, cuman bukan di foto yang tadi. Di video, terus video, okay. Di video pas ke belakang tadi. Bagian dapur. Nah, bentar. Masuk ke sana. Itu toilet ya? Nah, pas bagian. Oh ini toilet mah kita. Nah, di sini ya, di depan itu ada sosok wanita. Tapi wanitanya ini semuanya hitam ya. Jadi dengan rambut yang semuanya hitam kayak cawigwig gitu. Ya. Ke bawah, nyaris badannya ini ketutupan rambut semua dan ini negatif sekali. Dia tangannya berkuku panjang. Stay di sana berarti ya? Ya stay di sana. Cuman kurus kering nih, sosoknya kurus kering. Meskipun udah melemah gitu kan ya, tapi masih ada datang-datang terus gitu kan? Ya, apanya melemah? Kekuatan gaib yang kata Akang gitu. Oh ini ruatan, jadi ini tuh rumah ada ruatan, cuma ruatannya udah melemah. Oh si ruatannya, kirain itu si gaibnya gitu ya? Bukan ruatan, proteksi rumahnya ini udah melemah dan ini udah masuk hal-hal negatif seperti ini. Dan kalau misalkan boleh saya berpersepsi ya, kalau keguguran sampai kebanyakan kayak gitu itu udah nggak masuk akal sih. Kalau keguguran sekali 2 kali itu masih bisa medis ya masuk akal. Kalau ini sampai 4 kali ya. Betul. Sampai 4 kali kayak gini ya memang harus diobati aja. Saya sarankan cari spiritual yang mungkin berkompeten di dunia itu dan mursyid di bidang itu gitu ya. Dan diobati aja sih. Kalau kakaknya emang punya kemampuan atau emang? Ya ini ada keturunan. Jadi kalau saya perhatikan dari keturunan ayahnya ke sana tuh nggak tahu buyutnya, nggak tahu jangawaring gitu maksudnya pokoknya terus ke atas ke atasnya itu ini ada suatu keilmuan yang turunnya ke sini. Kayaknya dari semua anak turunnya ke sini sih kayaknya tuh. Ini ada siksen yang mungkin terbuka dan harusnya si tetehnya ini harus belajar terus ya tentang hal kayak gini karena ini nggak bisa ditutup. Siap. Itu dia tadi ya, semoga kejawab ya. Sementara seperti itu mungkin harus ke yang lebih ahli lagi akangnya di daerah sana ya.
Oke, itu dia tadi beberapa kiriman video seram dari kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. Dan juga bagi kalian yang memiliki video VIP ya bisa kirim langsung ke Instagram @heretsu. Oke, see you again.